Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini tanggal 3 Agustus 2021 kita akan melaksanakan seminar proposal nasional yang berjudul Analisis Penggunaan Campur Kode dalam Album Happy Asmara dan Penerapan Pembelajarannya di kelas 10 SMA. Perkenalkanlah, saya Raras Ari Asti yang akan membawakan presentasi pada hari ini. Langsung saja. Yang pertama adalah abstrak. Lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang telah dilihat, didengar, maupun dialaminya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Lirik-lirik lagu dalam album Happy Asmara dijadikan sebagai objek utama dalam penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu teknik baca dan catat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan satu, jenis campur kode yang terdapat dalam lirik lagu Jawa album Happy Asmara. 2. Faktor-faktor timbulnya campur kode dalam lirik lagu Jawa album Happy Asmara. Dan 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 10 SMA. Hasil penelitian ini adalah adanya campur kode yang terdapat dalam lirik lagu tersebut, campur kode ke dalam yaitu bahasa Jawa, dan campur kode keluar yaitu bahasa Inggris. Latar belakang. Karya sastra merupakan hasil kreativitas manusia sebagai cerminan kehidupan manusia. Namun karya sastra tidak semata-mata duplikasi dari kehidupan nyata saja, melainkan ada unsur kreatif yang diciptakan oleh pengarangnya. Ada berbagai jenis karya sastra, baik drama, puisi, maupun prosa. Puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna semantis serta mengandung irama, rima, dan ritma dalam penyusunan lirik dan baitnya. Lirik dapat dimasukkan ke dalam genre puisi dalam karya sastra karena memiliki unsur-unsur pembangun yang mirip antara puisi dengan lirik. Salah satu bahasa yang sering digunakan untuk berkomunikasi dalam masyarakat Jawa adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga memiliki beberapa tingkat tutur atau ragam bahasa yang berhubungan dengan etika pembaca lawan bicara atau orang yang dibicarakan. Dengan adanya bermacam-macam bahasa daerah yang digunakan, sangat diperlukan sebuah bahasa penghubung yang dapat dimengerti oleh semua suku dan pengguna bahasa daerah yang ada. Rohman dalam Ulfiani 2014 halaman 97 mengungkapkan bahwa campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain untuk memperluas gaya bahasa. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan penggunaan campur kode pada lirik lagu Jawa album Happy Asmara dan rencana pelaksanaannya di SMA yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 pada KD 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi yang berpasangan dengan KD 4.17 menganalisis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis campur kode yang digunakan dalam album Happy Asmara, mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode dalam album Happy Asmara, dan mendeskripsikan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 10 SMA. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya peristiwa yang terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiolinguistik. Ohiwutun 2002 halaman 35 mengatakan bahwa sosiolinguistik berupaya menjelaskan kemampuan manusia menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. Selanjutnya, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode simak dan catat. Metode simak menurut Mahsun 2011 halaman 92 yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa.
Teknik yang digunakan yaitu menggunakan observasi tidak langsung karena menggunakan alat bantu atau instrumen berupa kutipan-kutipan kalimat dalam lirik lagu Jawa pada album Happy Asmara. Teknik catat adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan pada kartu data yang dilanjutkan dengan klasifikasi. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jenis campur kode. Jenis campur kode ke dalam atau bahasa Jawa yang terjadi pada lirik lagu album Happy Asmara terdiri dari campur kode bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Campur kode yang bersumber dari bahasa asli dari segala variasinya tersebut terdapat 47 data. Judul lagu Ojo Goblok Mencinta terdapat 7 data, Satru terdapat 10 data, Aku Rapopo terdapat 4 data, Jaran Goyang terdapat 6 data, Tepung Kanji terdapat 9 data, Ojo Getun Mencinta terdapat 7 data, dan yang terakhir adalah Layang Dungu Restu terdapat 4 data. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis campur kode keluar atau bahasa Inggris yang terjadi dalam lirik lagu Jawa pada album Happy Asmara terdiri dari campur kode bahasa Jawa ke bahasa Inggris. Campur kode yang bersumber dari bahasa asing terdapat 9 data. Yang pertama ada judul lagu Ojo Goblok Mencinta terdapat 1 data, Aku Rapopo terdapat 7 data, dan yang terakhir adalah Jaran Goyang terdapat 1 data. Sedangkan pada lagu Satru, Ojo Ketun, LDR atau Layang Dungu Restu, Tepung Kanji itu tidak terjadi campur kode dalam bahasa Inggris. Yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya campur kode. Lirik lagu yang terdapat dalam album ini menggambarkan ciri-ciri gaya bahasa para remaja saat ini. Ciri-ciri ini bisa disebabkan karena adanya faktor-faktor kebahasaan yang dilatar belakangi situasi kebahasaan informal, cenderung pada situasi santai. Selanjutnya, penyebab terjadi campur kode karena menegaskan maksud tertentu dan meyakinkan topik pembicaraan. Juga bisa untuk menunjukkan faktor eksistensi kelompok masyarakat atau artis yang ingin menyesuaikan dengan peminat musik, sebab campur kode berikutnya yaitu untuk membangkitkan rasa humor. Yang terakhir yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA. Rencana pelaksanaan pembelajaran campur kode dalam album Happy Asmara di kelas 10 SMA berdasarkan kurikulum 2013 terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar, alokasi waktu, model atau metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita.